Puji nama Tuhan, hari ini saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di hari-hari terakhir ini kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar ini. Bukan hanya semakin sukar, tapi Alkitab mengatakan orang-orang sudah sulit untuk menemukan kebenaran di dalam Yesus yang sesungguhnya. Apalagi ditambah dengan orang-orang yang tidak mau berusaha untuk mengenal Dia, mengenal Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita semua, khususnya bagi yang percaya kepada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dimulai. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya tidak tahu sudah berapa kali kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, khususnya yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat ini, ayat yang baru kita baca tadi. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dimulai dengan ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Penulis ini menegaskan kepada saya, menegaskan kepada kita semua yang sampai hari ini tetap percaya kepada firman Tuhan yang hidup ini, tetap meyakini bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak perlu disangsikan lagi, karena keabsahannya adalah ya dan amin. Sekalipun banyak penafsir-penafsir, banyak teolog-teolog yang coba memilah-milah, yang coba mengkategorikan demi kategori, yang coba memandang dalam sudut pandang para teolog-teolog ini dengan berkata bahwa tidak semuanya yang di dalam Alkitab ini adalah sesuatu yang harus diterima secara mutlak. Itu kata mereka. Namun saya pribadi yakin sekali, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketika dikanonisasikan para tokoh-tokoh gereja kita lewat ilham Roh Kudus, saya percaya tidak akan pernah membuat saya keliru
Karena para penyusun ini, para teolog-teolog ini, tokoh-tokoh gereja ini, mereka mengkanonisasikan Alkitab ini tentunya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya tidak akan bawa kita jauh sampai ke sana. Yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana keyakinan penulis ini, khususnya ketika dia mulai dari ayat yang ke-7 dan mulai terus kepada ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas. Artinya apa? Penulis ini menuliskan bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak ada yang kita anggap gampang. Tidak ada yang kita anggap mulus. Justru sebaliknya, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, penulis katakan seringkali diperhadapkan dengan penindasan. Kita tahu bersama-sama, orang yang mengalami penindasan itu tidak enak. Namun penulis memberikan keyakinan kepada kita hari ini. Namun tidak terjepit. Bayangkan, ditindas tapi tidak terjepit. Dalam arti kata adalah tetap berkarya. Sekalipun di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ujian, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Alkitab ini, terhadap firman Tuhan ini. Karena orang lebih mengolah Alkitab ini, mengolah firman Tuhan ini berdasarkan pemikirannya, berdasarkan intelektualnya, tidak mau menerima firman ini dengan yakin, seyakin-yakinnya, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Udah banyak orang-orang sekarang sudah mulai bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, sudah bermunculan di mana-mana. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh. Kiranya kita menjadi orang-orang yang terus mendalami firman ini dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Mari kita lihat dalam ayat selanjutnya. Ditindas tapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Coba, kehilangan akal tapi tetap berharap kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak tawar hati. Sekalipun doa lama sekali baru dijawab. Belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah kehilangan harapan kepada Yesus Kristus yang pemberi jalan keluar bagi kita semua. Ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Bahkan gereja sekarang ini masih mengalami aniaya. Para hamba-hamba Tuhan, para umat-umat Tuhan, sulitnya mereka beribadah. Mereka harus diperhadapkan dengan ujian, diperhadapkan dengan tantangan. Bahkan tidak sedikit nyawa menjadi taruhan karena berusaha
untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak mengalami ujian, ada banyak mengalami tantangan, namun tetap berjuang mengasihi Tuhan sekalipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Luar biasa. Seringkali kita kehilangan hak secara lahiriah, tidak diperhitungkan, tapi dapat dipastikan bahwa kita bukan orang-orang yang binasa atau dibinasakan. Karena apa? Kita terlalu yakin percaya, karena salibmu ku hidup. Itulah pujian. Karena salibmu ku menang. Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Lanjut. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa. Senantiasa membawa kematian Yesus. Karena ketika kita bicara tentang kematian Yesus, kita harus akui memang Yesus telah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sebabnya penulis berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Luar biasa. Sesuatu yang tidak disukai banyak orang, apalagi sudah bicara tentang kematian Yesus. Banyak orang yang tersingkir, banyak orang yang mengalami keraguan, bahkan beralih keyakinannya. Karena apa? Tidak mau menerima tentang kematian Yesus. Seolah-olah kematian Yesus adalah kekalahan total. Tapi percayalah, justru kematian Yesus kemenangan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena firman Allah berkata, kematian Yesus, dia berkata, itu adalah tujuan untuk mengampuni, menyelamatkan, memberkati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetaplah berjuang, tetap setia. Kristus satu-satunya penolong bagi hidup kita semua. Puji nama Tuhan.